Kami mengucapkan selamat malam, selamat Sabat, selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fisdak dalam mengikuti acara perbaktian kita melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kita sudah tiba lagi pada penghujung kuartal ini, yaitu penghujung akhir tahun 2021. Kita akan memasuki lagi satu tahun yang baru pada minggu yang akan datang ini, dan semoga tahun yang baru akan menjadikan sesuatu yang baru di mana kita selalu dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah, kita akan mulaikan acara kita. Kita akan mendengarkan sebuah lagu yang sudah disiapkan. Kami persilakan. Aku pernah hilang, Yesus mendapatku. Sinarnya dari surga terangi aku. Cintanya padaku tertulis namaku. Cerita dengannya jadikanku miliknya. Sekarang mari ceritakan padanya cerita segala kesusahanmu. Dia Dengar doamu, Dia kan jawab semua. Sekarang bila kau telah berdoa, sinar api kecil nyala. Cerita padanya, ku jadi miliknya. Di saat ku ragu, air mata pun jatuh, tapi Yesus sahabat setiap waktu. Tiap waktu ku datang padanya, Dia berikan kasih-Nya. Cerita dengannya jadikanku miliknya. sekarang Mari ceritakan padanya cerita segala kesusahanmu. Dia Dengar doamu, Dia kan jawab semua. Sekarang bila kau telah berdoa, sinar api kecil nyala. Cerita padanya, ku jadi miliknya. ku cerita padanya. Cerita padanya, ku jadi miliknya. Ku cerita padanya. Cerita padanya, ku jadi miliknya. Ku cerita padanya. Ku cerita padanya. Cerita padanya, Cerita ku padanya. jadi miliknya. Kami mengucapkan terima kasih untuk lagu yang dibawakan oleh keluarga Sumampau Sitorus yang selalu menjadi berkat untuk kita semua yang mendengarkan. Baiklah, kita akan buka di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu di mana Engkau telah memimpin kami sepanjang 6 hari dalam pekerjaan kami, Tuhan. Kami telah tiba lagi pada Sabat-Mu yang suci ini dengan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Kami siap lagi, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan apa yang pendeta muda Tulus Nainggolan sudah siapkan, dan kami yang akan mendengar semuanya, Tuhan, yang di Zoom maupun di live streaming dapat memperoleh berkat. Kami Roh Suci-Mu mendaungi kami semua sehingga kami dapat mempelajari bersama-sama dengan begitu baik, hanya untuk kepujian nama-Mu saja. Dan kami, Tuhan, masing-masing dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersama-sama lagi kami, Tuhan, sepanjang kehidupan kami. Kami akan memasuki lagi, Tuhan, hari-hari terakhir dalam atau minggu terakhir dalam tahun 2021. Biarlah Tuhan pimpinan-Mu yang selalu menjadi bagian kami akan berlaku juga di tahun yang akan tahun yang baru yang akan kami lalui lagi.
Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menuntun dan memberkati kami. Berkat sahabat menjadi bagian kami semua, maupun yang ada di Zoom, yang ada di live streaming, dimanapun kami berada. Berkat yang Engkau selalu janjikan, berkat sahabat ini Tuhan, menjadi bagian kami sehingga Tuhan, kami selalu memuji dan besarkan nama-Mu dalam kehidupan kami. Kuatkan iman percaya kami Tuhan, sehingga kami dapat teguh di dalam iman untuk menanti akan kedatangan-Mu. Ini doa harapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pelajaran yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Terima kasih atas lagu spesial yang begitu baik yang kita telah dengarkan, yang menjadi kekuatan bagi kita, yang telah disampaikan oleh keluarga Semampu Sitorus, yang sangat-sangat berhubungan dengan pelajaran kita pada saat ini. Bahwa pada saat kita datang kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang setia, yang Dia akan dapat menyelesaikan segala permasalahan kita. Dan Dia bukan hanya Allah yang mendengar saja, tapi Dia mau menyelesaikan masalah kita. Dan kita lihat bagaimana Allah yang sama, yang dikatakan dalam lagu pujian itu, adalah Allah yang sama bagi Musa dan bagi kita pada saat ini khususnya. Pelajaran kita, sebentar, pelajaran kita tentang kebangkitan Musa. Oke, kebangkitan Musa. Ayat intinya, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Sangat menarik kalau kita melihat ayat inti kita ini. Kenapa saya berikan Mikael dan iblis? Kenapa saya katakan menarik? Ternyata, seperti yang kita pelajari, ini Yuda 1 ayat 9 ini hanyalah, Yuda 1 ayat 9 ini adalah membicarakan pertemuan iblis dengan Mikael mengenai mayat Musa. Tapi itu adalah pertempuran yang bukan pertama kali. Peperangan yang tidak pertama kali. Kalau kita lihat, peperangan itu pertama kali ada di Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 ayat 7. Ini adalah peperangan yang start di sorga, dan dilaksanakan lagi, dilanjutkan lagi di dunia. Dan pada saat ini pelajaran kita bicara tentang peperangan itu pada saat mempertaruhkan mayat Musa, atau katakan mempertaruhkan masa depan Musa. Nah, kita lihat Wahyu 12 ayat 89 katakan, apa yang terjadi di sorga? Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapatkan tempat lagi di sorga. Nah, sangat menarik, peperangan yang terjadi di sorga adalah peperangan bukan seperti di dunia, waduh, pakai senjata, kekuatan pakai kekuatan melawan kekuatan. Tetapi di sorga itu adalah mereka tidak dapat bertahan. Kenapa tidak dapat bertahan? Ini adalah pertarungan antara Allah dengan iblis, antara Mikael dengan naga itu, dengan apa? Mempertaruhkan siapakah yang lebih dipercaya. Iblis atau siapa? Allah. Dan ternyata iblis hanya bisa memenangkan, Lucifer hanya memenangkan sepertiga kepercayaan dari malaikat di sorga. Sehingga pada saat mereka menangkan sepertiga, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Mereka disingkirkan. Mereka tidak layak lagi di sorga.
Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi apa yang terjadi di dalam Yudas 1 ayat 9 itu adalah kelanjutan perang di surga. Kenapa? Setan katakan, "Hei, ini milik saya." Tidak, Tuhan katakan, "Ini adalah milik saya." Kenapa? Kita dapat lihat dengan bukti nyata. Karena itu adalah milik Tuhan. Dia dibangkitkan di atas bukit di mana Yesus dipermuliakan. Musa hadir bersama dengan Elia. Jadi, kemenangan itu ada di mana? Sejak di sorga, Mikael menang. Dan pada saat dikubur Musa, siapa yang menang? Mikael lagi yang menang. Mikael yang menang. Jadi karena Mikael yang menang, maka Musa itu dapat hadir pada saat Yesus apa? Dikuatkan, dimuliakan. Dimuliakan. Musa dapat hadir karena Mikael yang menang. Dan pada saat itu Mikael yang hadir, yang membangkitkan Musa adalah Yesus Kristus yang dia kuatkan sendiri. Nah, kalau begitu, jika ini bicara tentang pertentangan yang besar antara Allah dengan iblis, Mikael dengan naga, maka itu bukan bicara saja hanya di sorga dan Musa. Itu start dari Kejadian juga. Bicara tentang tawaran iblis kepada manusia. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan jahat." Tawaran dari, kalau kita bicara tentang pertentangan itu, setelah iblis kalah di surga, dia ingin taklukkan dunia ini dengan menaklukkan Adam dan Hawa, dengan mengatakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Menarik. Tawaran inilah yang diterima oleh Musa dan Harun. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah di depan bukit batu dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Nah, kalau kita bandingkan Kejadian 3 dengan apa yang dibilangan 20 ayat 10, kondisinya sama. Kenapa? Kita lihat kata-kata "kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu" ini, kata-kata ini semestinya tidak keluar dari seorang Musa sebagai seorang pemimpin yang sangat bergantung kepada Tuhan. Lihat, dalam tulisan Lenjoet Alfa Mega Jilid 1 halaman 502, pada waktu dengan marah mereka berseru, "Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit ini?" Mereka menempatkan diri pada tempat Allah. Seolah-olah kuasa itu pada diri mereka. Manusia yang penuh dengan nafsu dan kelemahan-kelemahan merasa jemu oleh karena persungutan yang terus-menerus dan pemberontakan bangsa itu. Musa telah kehilangan pandangan akan penolongnya itu. Dan tanpa kekuatan ilahi, ia telah dibiarkan untuk menodai catatan hidupnya dengan satu perbuatan yang menunjukkan kelemahan manusia. Orang yang sebenarnya dapat berdiri teguh, suci, dan tidak mementingkan diri sampai pada akhir pekerjaannya, ternyata telah dikalahkan. Allah telah dihina di hadapan perhimpunan itu, di mana sebenarnya ia harus dihormati dan ditinggikan. Apa yang terjadi di dalam Adam dan Hawa, itu juga yang terjadi dalam apa pada saat Musa jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi dalam Adam dan Hawa, itu juga yang dilaksanakan oleh Musa. Mereka terima tawaran dari iblis. Karena apa? Itu adalah tindakan dari iblis. Menawarkan. Tapi apakah Allah membiarkan? Tidak. Allah tidak pernah
membiarkan manusia itu jatuh dalam dosa. Allah memiliki sebuah tindakan pada saat manusia berbuat dosa, Allah membuat tindakan untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana Adam Hawa jatuh, Allah memberikan janji, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Aku, siapa yang mengadakan permusuhan? Allah. Allah yang mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara iblis dan perempuan ini. Keturunan iblis akan meremukkan. Artinya, lihat kembali, ini bicara tentang apa? Bukan hanya bicara tentang keturunan, tapi ini bicara siapa di sisi siapa. Siapa di pihak siapa. Engkau dan perempuan ini, iblis dan orang yang menerima dia, dan Allah dan orang yang menerima dengan dia. Keturunannya akan menghancurkan apa? Meremukkan apa? Tumitnya. Siapa yang meremukkan tumit? Kristus. Orang yang tidak percaya kepada Kristus. Siapa yang meremukkan kepala iblis? Adalah Kristus sendiri. Jadi pertempuran ini sejak dari surga dibawa ke dunia ini saling membawa pengaruh, bersaing. Dua kekuatan ini saling bersaing, ingin saling mempengaruhi. Dan sampai saat ini, sampai pada puncaknya nanti ada pertempuran yang sangat besar. Dan ini juga lah yang dialami oleh Musa. Tapi apakah Tuhan biarkan? Tidak. Tetapi bagaimana Kristus melakukan itu untuk seorang berdosa, yaitu Musa. Seseorang yang telah melanggar hukumnya. Jawabannya tentu saja, hanya saliblah sama seperti korban hewan-hewan yang merujuk pada kematian Kristus. Sangat jelas Tuhan sekarang. Ketika melihat ke depan kepada salib, mengklaim tubuh Musa untuk dibangkitkan. Sebagai akibat dosa, Musa telah berada di bawah kuasa setan. Di dalam jasanya sendiri, dia adalah tawaran maut yang sah. Tetapi ia dibangkitkan kepada hidupan yang kekal. Memegang haknya dalam nama penebus itu. Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan. Dan naik bersama dengannya melepaskan ke kota Allah. Jadi apa? Apa yang Adam Hawa sudah lakukan, ada akibatnya. Dia harus keluar dari Taman Eden, dipisahkan dari Allah, tapi Kristus memberikan jaminan, janji. Kepada Musa dilakukan hal yang sama. Dia harus mati terlebih dulu. Dia harus dikuburkan. Dan dia telah dibangkitkan. Dan hal yang sama bagi kita semua. Hal yang sama. Apa yang Yesus janjikan di dalam dan dikatakan oleh Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Inilah jaminan kita sampai saat ini. Berbahagia. Siapa yang telah beristirahat di dalam Kristus, berbahagia. Kenapa berbahagia? Sepertinya kita saat ini dipisahkan. Tapi ada satu jaminan yang pasti, saya dan saudara memiliki satu jaminan, sebagaimana Musa telah dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. Jaminan itu yang kita pegang. Jaminan itu yang selalu kita ingatkan. Dan apakah kita benar-benar sudah bersedia? Itulah pertanyaan kita pada saat ini. Apakah kita sudah bersedia menerima jaminan itu? Yesus sudah menjamin kita, sudah memberikan keselamatan kepada kita. Apakah kita telah bersedia? Pertanyaannya, apakah kita telah bersedia? Musa telah bangkit, dan kita satu saat nanti, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan saudara-saudara kita, jika kita terlebih dahulu beristirahat. Ataupun, kita sangat bersuka cita, bila pada saat Yesus datang, kita masih hidup. Berarti kita sama-sama akan bertemu dengan Kristus di angkasa
dan memuji dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang telah mengalahkan naga itu di sorga. Dia juga telah mengalahkan iblis itu pada saat membangkitkan Musa. Dia juga telah mati dan bangkit. Dan pada saat ini dia berada di sorga, menjadi hakim bagi kita dan akan segera kembali di awan-awan untuk menjemput kita yang setia. Bersukacitalah, karena waktunya sudah semakin singkat. Bersedialah, karena Yesus segera datang. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung dan Pendeta Kasalia. That's very clear. Thank you. Jelas sekali. Kami persilakan. Sangat indah. Thank you. Sudah bagus. Mungkin Pendeta Kasalia tuh. Terima kasih banyak Pendeta. Sangat jelas. Tuhan memberkati. Amin. Mungkin ada tambahan dari Om Simatupang. Terima kasih. Bila tidak ada pertanyaan dari live stream, Dek? Atau tambahan? Tidak ada tambahan dari live stream. Bila tidak ada tambahan dari live stream, saya kembalikan kepada Ian. Terima kasih. Semoga pelajaran itu menjadikan kita lebih bersiap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Boleh tuh. Baiklah, kita akan masuk dalam doa dan kesaksian. Mungkin ada hal-hal yang akan kita doakan bersama. Kita akan saksikan untuk kita doakan bersama. Kami persilakan. Kita akan terus doakan Tante Eti ya, dalam pemulihan. Silakan Om Simatupang. Ya. Oke. Ya, Iin, Iya. puji Tuhan. Kemarin kita minta doakan Saudara Joy Napitupulu. Operasinya berjalan dengan baik. Oh, puji Tuhan. Lebih 4 jam 15 menit dia di ruang operasi. Sekarang dia masih dalam pengawasan, tetapi masih belum bangun dari kesadarannya. Tolong didoakan terus untuk recovery-nya. Makasih. Terima kasih. Kita akan terus mendoakan Om John Napitupulu biar kesembuhan yang sempurna berasal dari Tuhan yang menjadi bagiannya. Ada lagi? Silakan Ibu Pendeta Rantung. Nanti Pendeta Alex dengan saya akan membawakan seminar bagi ibu-ibu di Uni Barat Jam 2 pagi. jam 2 pagi lagi. Wow. Jadi kami tidak tidur ini nanti. Tolong doakan supaya kami dapat membawakan acara ini dengan baik. Acara Ramadan. Oh, hopefully orang bisa ikut juga ya, join. Jam 2 pagi. Iya, kita coba. Oke, kita akan doakan semoga mendapatkan banyak berkat dan yang membawakan menjadi berkat. Oke. Semuanya mendapat berkat dalam acara kita untuk kepujian nama Tuhan. Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan.
Mari kita sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu baik kepada kami, atas perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat dipertemukan lagi ya Tuhan, pada hari Sabat-Mu yang indah ini. Pada saat kami mempelajari firman Tuhan, kami kembali dikuatkan, kami kembali diingatkan bahwa ada satu harapan di dalam kehidupan kami, di mana di dunia ini tidak memiliki pengharapan, tapi kami memiliki pengharapan bahwa Yesus yang adalah anak domba Allah telah mati bagi kami dan telah bangkit, dan pada saat ini telah menjadi hakim yang baik bagi kami, yang telah, dan satu saat nanti Dia akan kembali menjemput kami. Sebagaimana Dia telah membangkitkan Musa, Dia juga akan membangkitkan seluruh umat-umat Tuhan yang telah bersedia, telah menerima Yesus sebagai juru selamat, dan telah mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Biarlah ya Tuhan, ini dapat menjadi kekuatan bagi kami semua, bahwa kami untuk selalu bersedia akan kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Tuhan, ini tidak mudah bagi kami untuk melakukannya. Tantangan demi tantangan akan kami hadapi. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu bersama dengan kami, menguatkan kami hari demi hari, berjalan bersama dengan kami hari demi hari, dan biarlah segala keputusan yang kami ambil hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Pendeta Alex Rantung sekeluarga ya Tuhan. Khususnya untuk Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau berikan kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga mereka dapat terus melayani Tuhan, menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Dan biarlah mereka dapat terus menjadi contoh dan suri teladan bagi umat-umat Tuhan, dan dapat menguatkan kami, sehingga kami dapat terus setia di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Dan khususnya pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk segala pelayanan mereka, khususnya untuk jam 2 pagi nanti ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada umat-umat Tuhan di Uni Barat, untuk para ibu-ibu, dapat menjadi kekuatan di Indonesia, dan juga berkat bagi orang-orang di Indonesia, dan juga menjadi berkat bagi Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta itu sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu kepada mereka. Pada saat ini juga ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Kasalia. Biarlah kasih-Mu juga menyertai dengan dia, beserta dengan keluarga. Khususnya untuk Pendeta dan Ibu Pendeta ya Tuhan, biar Engkau mengurapi mereka, Engkau berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan dari sorga, sehingga Pendeta Kasalia bersama dengan Ibu Pendeta dapat melayani Tuhan, dan menyaksikan berkat-berkat dan perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan itu dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melayani Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepadanya hikmat kebijaksanaan dari sorga, sehingga dapat terus memimpin kami, untuk mendorong kami, menjadi penyemangat bagi kami untuk melayani Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kami dan seluruh umat-umat Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan, hamba mendoakan untuk keluarga Om Simatupang ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati mereka. Biarlah Tuhan berkati Om dan Tante dalam pelayanan mereka. Dan biarlah nama Tuhan yang selalu dimuliakan dalam pelayanan mereka, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka layani, dan menjadi berkat bagi mereka juga ya Tuhan.
pada saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sakit, seperti Tante Eti Sumanti ya Tuhan, biarlah Engkau berikan yang terbaik padanya, Engkau pulihkan dia, dan nama Tuhan yang Engkau permuliakan. Dan juga ya Tuhan, kami mendoakan saudara kami Alden Syahotang, Tante Jane Rondonu, biarlah kasih-Mu juga yang sama. Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka, Engkau mulihkan mereka, dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Khususnya pada saat ini ya Tuhan, Engkau telah menjawab dengan baik untuk Bapak Jonat Pitupulu ya Tuhan. Operasinya dapat berjalan dengan lancar, itu semua karena tuntunan dari kuasa-Mu saja ya Tuhan. Kau berikan yang terbaik, hikmat kepada para dokter, untuk memberikan yang terbaik baginya ya Tuhan. Pada saat ini dalam pemulihan ya Tuhan. Biarlah Engkau dapat memulihkan dia secara sempurna. Engkau dapat memulihkan dia dengan baik. Kesembuhan dari surga akan menjadi bagiannya ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk silent request yang disampaikan oleh Saudari Randy Gerungan, dan juga Opa Oma Lalaki, dan juga Tante Omi, dan juga Tante Tina PS, dan juga ya Tuhan Kak Angelo, KF Angelo ya Tuhan, semua yang telah mereka layangkan ya Tuhan, Engkau dengarkanlah ya Tuhan. Di dalam hati mereka, mereka sampaikan. Dan biarlah Engkau jawab berdasarkan kasih-Mu, sehingga kasih Tuhan akan selalu menyertai mereka ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang hadir di Zoom dan live stream ini. Dan biarlah seluruh permohonan kami, Kau berikan, Kau jawab berdasarkan kasih-Mu. Dan juga memberikan kesehatan bagi kami semua. Memberikan kekuatan dari surga untuk kami untuk melayani Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu saja yang menyertai kami. Karena doa ini kami alaskan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami, yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Dan jika ada permohonan doa yang kami lewatkan, kami dari tim doa Fisdak akan selalu mendoakan bagi permohonan doa yang kami lewatkan pada saat ini. Tetapi jangan khawatir, kami tim doa selalu akan mendoakan permohonan doa-doa yang sudah Anda ketik atau sudah dimasukkan. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan selalu memberkati, berkat Sabat menjadi bagian kita semua. Terima kasih.